Xiaowei membelikanmu. Terima kasih. Ada satu barang lagi. Aku ambil sebentar ya. Shuiwei, kita sudah bersama selama 3 tahun. Sudah saatnya juga untuk membicarakan pernikahan. Aku tahu kondisi keluarga kita selama ini tidak begitu baik. Kamu mungkin juga meremehkanku. Tapi aku berjanji padamu bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga kecil kita ini. Memberimu kehidupan yang terbaik. Song Shuiwei, maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Dawai, aku sudah memikirkannya. Perhiasan emas pernikahan kita, cincin berlian, dan sebagainya. Aku bisa tidak memintanya. Bisakah kamu memberiku mas kawin 180.000? Mas kawin 180.000 ini, aku ingin ayahku melihat ketulusanmu. Dengan begitu, dia tidak akan bicara apa-apa lagi. Jadi, kamu sudah merencanakan ini ya? Mas kawin 180.000, Bung. Bagaimana kondisi keluargaku dan ibuku? Kamu juga tahu, apakah ini perlu? Bukan begitu, Dawei. Dengarkan penjelasanku. Setidaknya 188.000 ini bisa menghilangkan kekhawatiran ayahku kan? Kita berdua sudah bersama bertahun-tahun. Orang seperti apa ini? Apakah kamu masih belum tahu? Aku tahu ayahmu selalu meremehkanku dan tidak menyukaiku karena aku bocah miskin dari desa. Kamu adalah gadis emas dari kota besar. Aku tahu kita memang tidak sepadan. Tapi yang tidak kusangka adalah kamu ternyata berpikiran sama dengan ayahmu. Memandang rendah orang miskin dan memuja orang kaya. Dawai, kamu salah paham pada ayahku. Perkataanmu tentang memandang rendah orang miskin itu terlalu kasar. Apakah perkataanku kasar? Biarkan orang luar mendengarnya dan menilai sendiri. Meminta orang tiba-tiba mengeluarkan mas kawin 188.000 jika ini bukan sulit. Lalu apa? Ayahku meninggal lebih awal. Ibuku bekerja keras membiayaiku kuliah. Tidaklah mudah. 188 juta, ini mungkin bukan apa-apa bagi keluargamu. Tapi bagi keluarga kami, ini sangatlah sulit. Ayahku juga hanya mengkhawatirkanku. Dia takut aku tidak hidup dengan baik. Lagi pula, ayahku juga tidak mengenalmu. Jika ayahku tahu orang seperti apa dirimu, dia pasti akan sangat menyukaimu. Kita sudah bersama lebih dari 3 tahun kan? Setiap kali aku ingin bertemu ayahmu selalu mencari berbagai alasan untuk menolakku. Ayahku, dia juga punya kesulitan. Kesulitan? Aku tahu. Dengan kemampuan ayahmu, membantuku memperluas jaringan koneksi adalah hal yang sangat mudah. Aku sudah lama mengumpulkan uang untuk menikahimu. Untuk apa menundanya sampai hari ini? Biarkan yang lalu berlalu. Mas kawin ini hanya taktik untuk mengulur waktu. Setidaknya aku bisa membujuk ayahku dan mempercepat rencana pernikahan kita berdua. Lagi pula, berdasarkan pemahamanku tentang ayahku, dia tidak akan benar-benar mengambil mas kawin itu. Ayahku juga menjanjikanku, dia akan memberiku harta setelah yang melimpah. Bukankah uang ini nantinya akan menjadi milik kita berdua juga? Apakah ayahmu benar-benar berkata begitu? Bagaimana jika setelah ini dia mengingkarinya? Tenang saja, tidak akan. Ayahku paling menyayangiku. Asalkan kita bisa menikah dengan lancar, kedepannya semua itu mudah dibicarakan. Ini juga kesempatan bagus bagimu untuk membuktikan dirimu kepada ayahku. Dawei, aku sudah mengatakannya seperti ini. Apakah kamu masih punya kekhawatiran? Baiklah, Shuwei. Meskipun begitu, 188,000 ini. Aku masih harus bertanya pendapat ibuku dulu. Ibu, kenapa ibu datang? Kamu juga tidak pulang ke rumah. Ibu datang untuk melihatmu. Hei, bagaimana lamaranmu pada Shuiwei? Kapan kalian akan menikah? Jangan dibahas lagi. Mereka meminta mahar 188.000 dariku. Apa? 188.000? Kenapa dia tidak merampok saja? Ayah Shuiwei dari dulu tidak setuju kami pacaran. Kamu tahu? Pernikahan akan lebih sulit lagi. Ayahnya masih belum setuju sampai sekarang. Apakah dia pikir putrinya itu benar-benar putri bangsawan? Ya ampun, 188.000? Sejujurnya, meskipun terdengar kasar, dia sudah tinggal bersamamu selama 3 tahun. Apakah kamu masih mengingatnya? Bukankah dia hanya barang bekas? Benar, Bu. Memang begitu katanya. Tapi dia orang lokal dan punya status kependudukan. Dan kondisinya lebih baik dari kita. Ayah, bagaimana kalau bantu aku memikirkan cara? Beli aku ide. Hei,
Aku tahu. Keluarga kita memang harus mengandalkan keluarganya untuk membeli rumah. Jika tidak berkorban, tidak akan mendapatkan hasil. Mahar ini diberikan. Tapi bagaimana kita membayar mahar ini sekarang? Pulanglah dan katakan padanya. Katakan bahwa 188.000 sudah terkumpul. Aku menjual rumah tua itu. Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Pulanglah dan berpura-puralah kasihan di depannya. Katakan bahwa ibuku benar-benar bekerja terlalu keras demi pernikahan kita sampai menjual rumah di kampung halaman dan akan segera menjadi gelandangan. Katakan padanya, setelah dia mendengar ini, apakah dia tega melihat dan meragu? Bukankah dia harus mengajakku tinggal bersama? Saat itu, kita berdua akan tinggal bersama. Dan dia, gadis kecil itu, tidak akan bisa melawan kita. Ibuku memang pintar. Aduh, Ibu Shui Wei. Dia pasti akan setuju. Sudahlah, nak. Pergilah bekerja dengan baik. Hei, Ibu pergi dulu ya. Ya. Kamu terus tinggal di rumah kecil ini dan tidak mau pulang ke rumah. Hanya demi Yudawai itu. Aduh, Ayah, meskipun rumah ini kecil, tapi sangat nyaman. Lagi pula, tidak mudah untuk pulang ke rumah. Apa yang tidak mudah dengan pulang ke rumah sendiri? Hei, kapan kamu pernah menderita ketidakadilan seperti ini sejak kecil? Katakanlah, hari ini ada urusan apa memanggilku ke sini? Ayah, aku ingin menikah dengan Dawei. Menikah apa? Kamu sudah bersamanya selama 3 tahun. Aku tidak setuju, Ayah. Bagaimana Ayah bisa seperti ini? Aku dan Dawei sudah bersama selama 3 tahun. Bukankah Ayah selalu meremehkan keluarganya yang miskin dan tidak punya uang? Tapi aku kenal Ayah. Aku tidak peduli dengan semua itu. Yang kupedulikan adalah dirinya. Ada apa dengan dirinya? Dia baik padaku. Dia benar-benar mencintaiku. Wei, apakah kamu benar-benar berpikir Ayah meremehkan kondisi keluarga Yudawei? Apakah Ayah orang yang seperti itu? Ayah sudah berjuang selama bertahun-tahun. Orang seperti apa yang belum pernah Ayah temui? Mengesampingkan hal itu, perbedaan latar belakang keluarga yang besar akan menjadi titik konflik dalam hidup kalian nanti. Mengenai Yudawei sendiri, Ayah juga tidak menyukainya. Ayah hanya berprasangka buruk terhadap Dawei. Ayah tidak tahu apa yang dilakukan Dawei demi menikahiku. Dia sudah mengumpulkan mahar 188.000 dari sana-sini. Dia sekarang sudah sangat kesulitan. Aduh, Wei, itu semua hanya dilakukan untuk diperlihatkan kepadamu. Jangan tertipu oleh penampilan luar dari hal-hal ini. Aku tidak percaya mereka tidak menginginkan apapun dari keluarga kita. Ayah, aku benar-benar tidak bisa berbicara denganmu lagi. Karena Ayah bersikeras dengan pemikiran seperti itu. Maka aku akan memberitahumu. Hari ini, pernikahan ini pasti akan kulaksanakan. Bagus sekali. Bagus sekali. Bibi, kenapa Anda datang? Ada apa? Kamu pulang kerja awal sekali ya? Bibi, Anda datang? Kenapa tidak memberitahu aku atau Dawei? Agar kami bisa menjemputmu. Tidak perlu menjemput. Aku bisa datang sendiri. Sekarang, pintu ini menggunakan kunci sandi. Masuk sendiri saja. Bibi, Dawei tahu Anda akan datang dan memberikan sandinya ya? Ya, dia lembur. Aku bilang tidak usah repot-repot. Aku bisa datang sendiri. Duduklah. Ada yang ingin kukatakan padamu ya? Ini, ambillah. Ini, kamu dan Dawei sudah berhubungan selama 3 tahun. Sudah saatnya menikah. Aku tahu ayahmu selalu tidak setuju. Hanya karena menganggap keluarga kami miskin. Aku mengerti. Kerabat keluarga kami bahkan tidak berhubungan dengan kami. Tetapi, Bibi ini, kali ini telah mengumpulkan uang mahar ini untukmu. Ambillah ini. Dan juga jam tangan ini. Kamu ambil juga ini. Ini adalah yang diberikan ibuku saat aku menikah. Sekarang, semuanya kuberikan padamu. Terimalah. Ini sedikit tanda niat baik. Jangan menganggapnya terlalu sedikit. Ya. Demi kebaikan kalian. Bibi menjual rumah di kampung halaman. Ya, semua uang yang ada di sini. Kuberikan pada kalian. Ya, hanya saja Bibi sekarang tidak punya tempat tinggal. Tapi tenang saja. Bibi masih muda. Bibi masih bisa mencari uang. Aku akan keluar mencari pekerjaan sekarang. Tapi, sulit mencarinya. Sebentar lagi tahun baru. Pekerjaan sulit dicari. Aku tinggal di sini dulu beberapa bulan. Bagaimana menurutmu? Boleh tidak? Bibi, apa yang Anda katakan? Tinggallah di sini dengan tenang. Baiklah, kalau begitu aku menginap dulu. Begitu aku menemukan pekerjaan. Aku akan segera pindah. Ya, tinggallah dulu dengan tenang. Kamu tahu ibumu mau datang ke sini. Kamukah yang memberitahu sandi pintunya? Tahu kok, aku pulang untuk membicarakan mahar dengan ibuku. Demi mengumpulkan mahar untuk kita.
Ibuku sampai menjual rumahnya. Lalu, kamu mau ibu kita tinggal di mana? Aduh, ini kan ibuku yang datang. Kamu tidak senang? Ya, meskipun rumah ini disewa. Tapi kita berdua punya bagian di sini. Dan rumah ini punya 2 kamar tidur. Kenapa ibuku tidak boleh datang dan tinggal? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, ibumu datang. Kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya, agar aku bisa bersiap-siap. Apa yang perlu dipersiapkan? Tidak usah berlebihan begitu. Benar-benar anak laki-laki. Aduh, pasangan muda sedang berbisik-bisik ya? Apakah ada sesuatu yang tidak boleh didengar ibu? Bukan begitu, Bibi. Kenapa Anda tidak mengetuk pintu dulu sebelum masuk? Ah, maaf ya. Shui Wei, Bibi ini orang yang sederhana. Sudah terbiasa tinggal di desa. Saya tidak mengerti aturan orang kota seperti kalian ini. Lain kali, saya pasti akan memperhatikan. Shui Wei, ini ibuku. Juga akan menjadi ibumu kelak. Kita kan tidak melakukan apa-apa di kamar. Tidak mengetuk pintu. Memangnya kenapa? Aduh, kamu tidak bisa menyalahkan Shui Wei. Bukankah itu semua karena ibu? Tidak berguna. Tidak bisa mengumpulkan uang mahar 188.000 ini. Lalu, menjual rumahnya. Duh, sampai tidak punya tempat tinggal. Bukankah makanya aku datang kemari untuk menyusahkan kalian? Tante, Anda salah paham. Maksud saya bukan begitu. Sudahlah, Wei. Apa kamu tidak lihat ibuku sedang sedih? Kurangi bicaramu ya. Kalau bukan karena keluargamu meminta mahar 188.000 itu, ibuku juga tidak akan merasa semeranak ini. Nah, jangan bicara lagi. Temani ibu jalan-jalan ke bawah. Baiklah, ayo. Aduh. Sudah jam berapa ini? Kok belum bangun juga? Oh. Tante pergi. Astaga, apa kamu biasanya bangun sesiang ini di hari libur? Tante, semalam aku lembur. Jadi, aku pikir hari ini libur. Mau tidur lebih lama sedikit. Kamu tidak bekerja. Siapa yang harus bekerja? Kalau kamu tidak bangun untuk memasak untuknya. Lalu, dia makan apa sebelum pergi kerja? Di bawah apartemen kami, ada bakpao yang enak. Dia Anda suka makannya. Di luar sana. Makanan itu harus bakpao. Apakah menurutmu itu higienis? Untung saja aku ada di sini untuk membuatkan makanan hangat untuknya. Kalau tidak, pergi kerja dengan perut kosong. Tubuh bisa rusak semua. Lihatlah, Tante. Aku juga tidak bisa memasak ini. Perempuan itu mencuci baju dan memasak. Itu adalah hal yang paling dasar. Aku tahu kondisi keluargamu baik. Waktu kecil tidak pernah melakukan apa-apa. Tapi kamu akan segera menjadi istri orang. Kamu harus belajar sedikit banyak. Paling tidak, kamu harus bisa hal yang paling dasar. Baiklah, nanti aku akan belajar. Tidak apa-apa. Bukankah aku ada di sini? Aku akan mengawasimu sepanjang hari. Aku akan mengajarimu, oke? Anu, hari ini aku ada janji pergi belanja dengan teman. Aku beres-beres dulu ya. Belanja lagi? Astaga. Hei, Wei. Lihat botol dan toples kosmetikmu ini. Ini untuk dandan. Berapa harganya? Tante, semua ini kubeli dengan gajiku sendiri. Masih bahas gaji sendiri. Sudah mau menikah begini. Apa itu milikmu atau milikku? Bukankah ini semua uang keluarga ini? Masih bahas gaji sendiri. Padahal sudah mau menikah begini. Apa itu milikmu atau milikku? Bukankah ini semua uang keluarga ini? Lagi pula, kamu, kosmetik itu semuanya bohong. Lihat wajah kecilmu ini, begitu lembut. Buat apa diolesi begini? Semakin diolesi, semakin tidak bagus. Dan lagi, biasanya jangan sering keluar pakai hiasan. Gadis secantik dirimu. Setelah dandan jadi seperti ini, mau merayu siapa? Hei, Tante. Kamu punya sebanyak ini. Kalau tidak habis dipakai, nanti kedaluarsa. Sayang sekali. Biar ku bantu pakai. Dah. Ada apa ini? Melihatku pulang pun tidak senang. Tampak lesu sekali. Padahal hari ini harusnya libur sehari. Ibumu malah memaksaku bekerja. Bekerja seharian penuh. Aku lelah sekali. Astaga, ibuku memang sudah kenyang hidup susah sama hidupnya. Wewe, turuti saja dia sedikit, ya. Oh, iya. Berapa kata sandi kartu bank ibumu ini? Untuk apa kamu menanyakan ini? Kita juga tidak ada barang yang perlu dibeli, kan? Memangnya kenapa kalau aku bertanya? Lagi pula, bukankah kartu bank ini nantinya juga akan menjadi milik kita berdua? Aku pikir kita bisa membeli beberapa keperluan pernikahan terlebih dahulu. Kata sandinya diatur oleh ibuku. Aku tidak tahu, mas kawinmu saja belum siap. Apakah ada alasan bagiku untuk menahan uang lamaran ini? Bukankah begitu, adik? Kenapa masih meributkan hal ini? Kamu ini Dawei. Apa maksudmu barusan? Apakah pernikahan kita ini hanya sebuah transaksi? Oh, kamu memberikan uang lamaran. Aku memberikan mas kawin. Kalau bicara tentang transaksi, keluarga kalian juga yang pertama kali mengusulkannya. Keluarga kami sudah menunjukkan ketulusan.
Seharusnya ayahmu sudah memberikan jawaban. Tapi, bukankah sampai sekarang bahkan tidak ada kabar sama sekali? Atau kalau tidak, keluarkan saja mas kawinmu. Atau minta ayahmu mengenalkan beberapa relasi perusahaan kepadaku. Bukankah baru-baru ini di perusahaan sedang ada lowongan posisi? Putraku, tinggal ibu sakit lagi. Berikan pada ibu. Ibu, aku akan segera ke sana. Lihatlah, Dawei. Lihat dirimu. Sejak ibumu datang ke rumah kita berdua sama sekali tidak memiliki kebebasan dan ruang pribadi. Setiap kali aku ingin bermanja-manja denganmu, ibumu selalu memanggilmu keluar. Tidakkah kamu merasa ini sangat aneh? Tidak, mengapa pikiranmu begitu kotor? Kamu benar-benar keterlaluan. Aduh, ya ampun. Tidak ada apa-apa, Ibu. Maafkan aku, Mei. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja Bibi. Jangan salahkan Dawei. Dawei adalah anak yang berbakti. Dia pikir dengan menjemputku ke sini, aku bisa menikmati masa tua dengan tenang. Sungguh tidak disangka. Malah memengaruhi hubungan kalian berdua. Bagaimana bisa begitu, Bibi? Perkataanku barusan terlalu kasar. Aku tidak bermaksud begitu. Ibu, tinggallah di sini dengan tenang ya. Biar kulihat siapa yang berani mengusirmu. Ibu, biar aku pijat sebentar ya. Lagi, apakah penyakit jantungmu kambuh lagi? Coba kulihat. Hei, ingatlah untuk cepat-cepat. Cepatlah sekarang. Dia tidak bisa lari lagi. Ya, baiklah. Aku mengerti, Ibu. Oh, ya ampun. Hari ini aku melihat penjelasan guru di internet ini bagus sekali. Katanya, seorang wanita bisa mempengaruhi 3 generasi keluarga. Wanita itu sangat penting. Ini tandanya dia hamil. Merasa tidak enak badan. Sedang berbaring. Putraku, apakah kalian berdua memakai pengaman saat melakukannya? Ibu, sungguh memalukan menanyakan hal ini. Aduh, biar ku beritahu ya. Shewei sudah muntah beberapa kali sejak pulang. Dia pasti sedang hamil. Sama persis seperti saat aku mengandungmu dulu. Ku beritahu ya, mungkin kali ini bayinya laki-laki. Sungguh, ku beritahu kamu. Betapa indahnya kabar ini. Pikirkanlah, jika dia hamil, Untuk apa meributkan uang lamaran lagi? Jangankan uang lamaran, rumah dan mobil. Bukankah ibunya harus membelikannya untuk kita? Mana mungkin dia membiarkan putrinya hamil sebelum menikah? Dengan perut yang membesar, lalu menjadi ibu tunggal. Ternyata semua yang dikatakan ayah benar. Janji-janji sebelumnya, semuanya palsu. Yudawe, apa arti 3 tahun kebersamaan kita ini? Aduh, ada apa? Kudengar dari ibuku, kamu merasa tidak enak badan seharian, dan bahkan muntah. iya, 2 hari ini seluruh badanku terasa tidak nyaman. Mungkin karena terlalu lelah. Hei, melihat reaksimu ini, mungkinkah kamu hamil? Hei, jika benar-benar hamil, itu akan menjadi kebahagiaan ganda, hal yang baik. Jika benar-benar punya anak di saat seperti ini, akan sangat merepotkan. Apa yang harus kulakukan? Jangan terlalu banyak berpikir. Aku mungkin hanya merasa sedikit tidak enak badan. Besok, aku akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya dulu. Apapun hasilnya nanti, aku akan memberitahumu. Hei, apakah kamu butuh aku menemanimu? Atau meminta ibuku untuk pergi, juga boleh. Aku bisa pergi sendiri. Kebetulan, besok aku pergi bekerja. Jika ada perkembangan, aku akan segera memberitahumu. Kalau begitu, bagaimana jika kamu tidak usah bekerja? Bagaimana? Pergilah saja. Badanku tidak enak. Aku mau istirahat dulu. Aina. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Hei, kalau begitu, istirahatlah yang baik. Aku akan kembali sebentar lagi. Jika benar-benar punya anak. Dalam situasi seperti sekarang ini, apa yang harus kulakukan? Halo, kami sudah pergi ke kampung halaman Wang Cuiping dan sudah mencari tahu situasinya. Di kampung halamannya memang ada sebuah rumah tua, tapi sudah lama digadaikan. Itu karena Wang Cuiping sangat gemar berjudi sejak muda. Sampai sekarang masih banyak utang yang belum lunas. Keluarga ini sudah lama bangkrut dan terlilit utang. Lalu, bagaimana dengan Yudawe?
Dia putranya Wang Cuiping kan? Tahun-tahun sebelumnya, dia memang kuliah di kota ini. Setelah lulus, bekerja di sebuah perusahaan. Kami sengaja bertanya kepada tetangga tentang ibu dan anak ini. Semua orang bilang, Yu Dawei ini pada dasarnya egois. Setelah pergi ke kota, jarang berhubungan dengan kerabat di kampung halaman. Tetangga ini juga bilang, Wang Cuiping sangat senang saat mengemas barang-barangnya beberapa waktu lalu. Katanya, dia pergi ke kota demi putranya untuk menikmati hidup. Utang-utang ini juga akan segera lunas. Halo, apa yang tertulis di laporan saya? Dari hasil pemeriksaan, pasti bukan hamil. Seharusnya ini gangguan fungsi pencernaan akibat kelelahan dan stres yang berkepanjangan. Masalahnya tidak besar. Saya akan meresepkan beberapa obat untuk Anda. Minumlah sesuai petunjuk. Yang terpenting adalah tetap rileks dan perhatikan istirahat Anda. Baiklah, asalkan bukan hamil, tidak apa-apa. Yu Dawei, saatnya menyelesaikan masalah kita berdua. Nak, ibu mau bilang padamu. Tubuh ibu tidak bisa membantu kalian menjaga anak. Nanti kalian sewa saja pengasuh. Lalu bagaimana? Aku juga tidak punya uang untuk itu. Nanti kamu beri aku sedikit subsidi ya. Lihat bagaimana cara menambah uang. Minta keluarganya mengirim uang. Siapa yang datang? Aduh, weh, kamu sudah pulang. Aduh, cepat duduk, silakan duduk. Cepat duduk. Cepat duduk. Hei weh, apakah ada kabar baik yang ingin diumumkan? Aku akan menimang cucu laki-laki. Kan? Aku tahu, pinggulmu ini mudah melahirkan. Weh, aku beritahu kamu. Jika ayahmu tahu kamu hamil, dia pasti akan senang. Aku benar-benar melihat diriku berjalan ke dalam lautan api. Bagaimana mungkin ayahku bisa senang? Seharusnya kalian berdua yang senang, kan? Bibi, Dokter Dawei bilang aku tidak hamil. Dia bilang, aku mual dan ingin muntah. Karena gangguan fungsi pencernaanku. Istirahat saja akan membaik. Ini masalah apa sih? Katanya tidak. Aduh, Zhen Meihua. Ini apa namanya? Lalu, kenapa kamu menyiapkan buku ini? Ini sia-sia saja senang. Dawei, apakah Bibi marah? Kamu bilang kita tidak punya tabungan. Juga tidak punya mobil atau rumah. Memang kurang cocok untuk punya anak. Hei Shui Wei, kamu benar. Rumah ini memang masalah besar. Kamu bilang kita tidak bisa selalu menikah di rumah kontrakan, kan? Tidak apa-apa. Sebenarnya aku tidak peduli tentang ini. Kamu memang tidak peduli. Tapi kalau hal ini dibicarakan di luar juga tidak enak didengar. Lagi pula, ayahmu adalah orang terpandang. Lalu menikah di rumah kontrakan, bukankah akan membuat orang menertawakan kita? Aku dan ibuku juga akan digosipkan. Kalau tidak, begini saja. Mari kita segera pergi melihat rumah. Ibu, bersiap-siaplah. Lain kali, kita pergi melihat rumah. Halo, properti ini adalah yang paling populer saat ini. Tidak hanya lokasinya yang bagus, tapi juga merupakan rumah di area sekolah. Pencahayaan di sini juga sangat bagus. Aduh, bagus sekali. Anakku pintar sekali. Permisi, Tuan. Berapa kamar tidur yang Anda pertimbangkan? 3 kamar. Kita harus 3 kamar. Nanti ibu tinggal di sana agar bisa merawatmu. Benar. Kita lihat yang 3 kamar. Kalau bayar tunai, berapa harganya? Kalau bayar tunai, harganya lebih dari 8 juta. Sangat sebanding dengan harganya. Aduh, cuma 8 juta lebih. Aduh, bagi Shueme, bukankah itu cuma uang kecil? Nanti namamu akan ditambahkan ke sertifikat rumah. Bukankah itu sudah beres? Berapapun tidak mahal, pasti saat ini sedang mengincar ayahku. Menyuruh keluarga kami yang membayar untuk membeli rumah. Rencana licik mereka benar-benar matang. Baik, aku rasa unit ini cukup bagus. Shui Wei, bagaimana menurutmu? Cukup bagus. 3 kamar, luas sekali. Shui Wei, bagaimana kalau kamu menelpon ayahmu? Bukankah kamu sudah menyukai rumah ini? Benar, cepatlah. Kenapa harus menelpon ayahku? Bukankah kalian yang menyukai rumah ini? Apa hubungannya denganku? Bukan begitu, Shui Wei. Apa maksudmu ini? Bukankah kamu yang bilang ingin melihat rumah? Sekarang kamu tidak membelinya. Apa maksudnya? Iya, aku bilang datang melihat rumah bersamamu. Tapi aku tidak bilang ingin membelinya. Bagaimana kalau begini? Kalian lihat-lihat dulu saja secara perlahan. Nanti aku masih ada janji dengan klien lain. Jadi, aku dulu. Hei, jangan pergi dulu. Kenapa pergi begitu cepat? Belum selesai melihatnya. Sueme, kamu sengaja ya, gadis ini membuat kami repot-repot datang dari jauh. Setelah melihatnya, kamu tidak membelinya. Apa maksudmu? Kamu sengaja mempermalukannya, kan? Bibi, Anda mungkin salah paham.
Bagaimana mungkin aku sengaja mempermalukan Dawei? Aku memang tidak berniat membeli rumah. Bukan begitu, Swewe. Bukankah di rumah kita sudah membicarakannya baik-baik? Menikah harus membeli rumah. Dengan begitu, kedua keluarga kita baru punya harga diri. Dawei, aku bukan orang yang materialistis. Lagi pula, aku juga sudah menyatakan kepadamu. Aku tidak peduli dengan hal ini. Jika kamu benar-benar tidak bisa, bagaimana kalau pernikahan kita ditunda saja? Tunggu sampai kapan kamu membeli rumah? Baru kita bahas lagi masalah pernikahan. Song Swewe, ayahmu bilang, begitu menikah, langsung beli rumah. Keluarga kami sudah memberikan uang lamaran kepadamu. Sampai sekarang, keluargamu bahkan tidak punya mas kawin. Setidaknya harus menunjukkan niat baik, kan? Ayahku tidak pernah bilang mau memberikanku rumah pernikahan. Bukankah kamu dan ibumu yang selalu ingin membeli rumah? Lebih dari 8 juta lunas loh. Ibumu menjual rumah tua keluarga. Baru bisa mengumpulkan uang lamaran sebesar 18.000. Sampai kapan kamu harus menabung untuk rumah ini? Ya, apa maksudmu ini? Mana ada uang kami untuk beli rumah? Makanya Tante, bukankah saya sudah bilang kepada Anda? Yang saya inginkan adalah Dawei. Masalah rumah atau mobil itu tidak masalah. Aku hanya ingin bersamanya. Ibu, ayo pergi. Jangan banyak bicara dengannya. Ayo pergi. Orang macam apa ini? Ini adalah... Si Song Sue ini, kenapa dia belum pulang juga? Aku. Tanyakan padanya, kapan dia pulang, Ibu? Itu dia bilang ada urusan di kantor. Dia bilang dia tidak akan pulang. Urusan kantor apa? Ini jelas-jelas dia sedang menghindari kita berdua. Lihatlah kelakuannya di luar sana. Sengaja membuat ibumu ini malu. Ya, apa? Hei nak, bukannya ibu mau mengomelimu. Bagaimana biasanya ibu mengajarimu? Kamu ini tidak belajar sedikit pun. Song Shui Wei itu, dia itu gadis dari keluarga kaya. Tidak punya niat jahat. Kamu bujuklah dia lebih sering. Kalau kamu membuatnya senang, masalah rumah, mobil, semua ini, bukankah akan kita miliki? Waktu itu dia dengan yakin berkata, ayahnya hanya punya dia sebagai putri tunggal. Semuanya akan diberikan kepada kita. Tapi sekarang bagaimana? Tidak ada apa-apa kan? Lalu mana aku tahu apa yang terjadi, Ibu? Sebelum Ibu datang, hubungan kami baik-baik saja. Sejak Ibu datang, jadi banyak sekali masalah. Ibu juga selalu menyuruhnya melakukan banyak pekerjaan rumah tangga. Dasar anak nakal, kamu malah menyalahkan ibumu sendiri. Kalau ibu tidak datang, memangnya dengan kemampuanmu, dengan otakmu yang seperti ini, apa kamu bisa menaklukkannya? Dan juga ayahnya? Ya ampun, kamu mau menikahinya. Jangan harap. Lalu, menurut Ibu bagaimana? Ayah, Ibu. Aduh, katakan padaku, apakah langkah kita ini agak terlalu besar? Dengan uang lamaran 188.000, meminta rumah dari keluarganya agak sulit. Hei, meminta mobil setidaknya tidak berlebihan kan? Ibu, menurutmu apakah dia sudah menyadari sesuatu? Menyadari apa dia? Tidak mungkin, ibu tahu apa yang harus dilakukan. Lakukan saja seperti ini. Selama 2 hari ini, kamu harus bersikap lebih baik padanya. Ya, bersikaplah lebih mesra berdua. Biar sama-sama senang. Ya, tetap pakai trik lama. Harus membuatnya hamil. Setelah punya anak, bukankah semuanya akan menjadi milik anak itu? Dan juga menjadi milikmu? Benar juga, Ibu. Aduh, Ibu, apa yang Ibu katakan sangat masuk akal. Ibumu memang pintar. Bahkan jika dia tidak ingin aku mendapatkan uang lamaran, tapi tidak sampai-sampai nomor rekening bank pun tidak diberitahukan kepadaku kan? Tampaknya ada masalah lain dengan kartu ini. Hello. Mengapa menelponku? Siewe, aku merindukanmu. Aduh, aku hanya berpikir, kita sudah lama tidak makan siang bersama. Bukankah sebentar lagi istirahat siang? Pergi ke kantormu untuk makan siang bersama. Boleh, mari kita pergi ke restoran di bawah kantor kami. Yang itu cukup enak. Yang cukup mahal itu kan? Ya, baiklah. Sampai jumpa sebentar lagi. Aku akan menjemputmu, oke? Yu Dawei. Rencana apa lagi yang sedang kamu pikirkan? Hei Xiao Yue. Kenapa hari ini terpikir untuk makan di luar? Dawei, apakah kamu masih marah tentang masalah membeli rumah beberapa hari yang lalu? Aduh, Yue, itu semua salah paham. Hanya saja ibuku sedikit terburu-buru. Kamu tahu. Aduh, ibuku sendirian. Sangat berharap aku bisa segera berkeluarga dan mapan. Dia juga bisa datang lebih cepat untuk membantu kita. Meringankan beban kita. Bukannya Bibi berpikir sangat matang? Mari kita segera makan. Aku sudah lapar. Baiklah. Sebenarnya aku tidak lapar. Aku hanya ingin datang menemuimu. Hei, lihat. Apakah ada paket grup ini yang ingin kamu makan?
Yang seharga 998 saja. Banyak sekali. Benar kan? Kita berdua saja, apakah bisa menghabiskannya? Tidak apa-apa. Jika tidak habis, bungkus saja dan bawa pulang untuk ibumu. Biar ibumu juga bisa mencobanya. Hei, Xiaowei, aku baru ingat. Ayahmu mengisi saldo kartu untukmu di restoran ini kan? Apakah ada diskon saat membayar? Ada, tapi aku tidak membawa kartu itu. Ini hanya beberapa ratus yuan saja. Kamu tidak mungkin pelit untuk mengeluarkan uang ini, kan? Bagaimana mungkin? Aku bukan orang yang pelit. Yuda Wei, satu kali makan saja membuatmu begitu sengsara. Ini baru permulaan. Bu, aku membawakan makanan untukmu. Aduh, makanan enak apa yang kamu belikan untuk ibu? Aduh. Makasih dengan Xiaowei tadi. Dia bilang menyuruhku membawakannya untukmu. Apakah ini makanan sisa yang kamu bungkus? Masih sebanyak ini. Kenapa kalian berdua memesan makanan sebanyak ini? Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk ini? Hampir 1.000 yuan. Cukup untuk ibumu bermain kartu selama beberapa hari. Bukankah aku sudah bilang? Jangan membahas tentang bermain kartu lagi, terutama di depan Shui. Aduh, iya aku tahu. Bukankah dia sedang tidak ada di rumah? Lagi pula, bukankah ibu yang menyuruhku untuk mengobrol baik-baik dengannya? Aku menyuruhmu membuatnya senang. Bukan membuatnya senang dengan menghabiskan uang. Menghabiskan uang sebanyak ini? Hei, apakah kamu sudah membicarakan masalah mobil itu dengannya? Aduh, jangan dibahas lagi, Bu. Sekarang, saat aku berbicara dengannya, aku bahkan tidak bisa mengelak. Begitu aku membahas tentang pernikahan. Kalau begitu, itu disengaja. Aku merasa si Song Sui Wei ini... Kenapa dia belum pulang juga? Aduh, katanya malam ini ada reuni teman sekolah. Katanya, dia tidak akan pulang. Reuni teman sekolah. Hari ini ada urusan ini. Besok ada urusan itu. Kalau tidak pulang ke rumah. Ya, tidak melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan masih memesan makanan semahal itu. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Lihat, apakah dia sudah ketahuan? Sama sekali tidak seperti yang kamu katakan. Dulu katanya penurut dan pengertian. Lembut dan patuh. Mana ada? Yu Wei, atau siapa itu? Dulu dia tidak seperti ini. Dia selalu mendengarkan kata-kataku. Aduh, hanya karena masalah pernikahan kami berdua. Dia bertengkar hebat dengan ayahnya. Aduh, ibu. Mungkinkah masalah kartu bank itu sudah ketahuan? Dia datang dengan niat tidak baik. Aduh, adik kelas. Kukatakan, Bibi pasti akan menemukanmu. Kenapa kamu begitu sulit dicari? Bibi, kenapa Anda datang? Apakah ada urusan besar? Aduh, begini. Beberapa hari ini, kamu pulang kerja selalu larut malam. Begitu kamu pulang, aku sudah tertidur. Bibi punya beberapa kata dari hati. Tidak bisa menemukanmu untuk bicara. Bibi, bagaimana kalau kita duduk di bawah saja? Di bawah ada bistik yang sangat enak. Sudahlah. Untuk apa membuang-buang uang? Bibi hanya ingin bicara beberapa kata-kata, lalu pergi. Aduh, Shui Wei. Sejak terakhir kali kita melihat rumah. Sudah sekian lama. Bibi tahu. Terkadang, ucapan Bibi ini kurang enak didengar. Menyinggung perasaanmu. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Tidak. Mungkin membeli rumah memang agak terlalu cepat. Tapi kamu juga tahu kan? Bibi ini tulus menyukaimu. Kamu dan Dawei. Bukankah masalah ini sudah pasti? Di dalam hatiku. Kamu sudah menjadi menantuku. Aduh. Bukankah kartu uang hantaran itu sudah di tanganmu? Meskipun aku tidak memberitahu kata sandinya. Bukankah itu karena kalian anak muda sekarang tangannya sangat boros? Aku takut uang yang sedikit itu langsung kalian habiskan dalam sekejap. Lagi pula masih ada ayahmu. Kamu lihat, sudah sekian lama. Dia sama sekali tidak menunjukkan sikap apa-apa. Aku juga tidak tahu apakah ayahmu menyetujui pernikahan ini. Bibi, sejujurnya saya katakan kepada Anda. Ayahku memang tidak ingin aku bersama Dawei. Dia selalu merasa aku terlalu dirugikan jika bersama Dawei. Lihat, bukankah ini karena dia sedang menunggu ketulusan Anda? Jika uang hantaran tunai ini tidak diletakkan nyata di depan mata, bagaimana mungkin ayahku akan setuju? Pernikahan itu juga harus adil bagi kedua belah pihak. Kami sudah memberikan uang hantaran kepadamu. Keluargamu juga harus menunjukkan sesuatu. Meskipun kamu tidak membeli rumah, membeli mobil juga boleh kan? Keluargamu mengeluarkan uang untuk membelikan Dawei mobil. Bukankah itu juga memudahkan Dawei untuk menjemputmu pulang pergi kerja? Mobil? Bibi, saya justru ingin membicarakan hal ini dengan Anda. Kita belikan dia mobil untuk transportasi sehari-hari. Bibi, lihat, uang hantaran ini semua ada di sini. Bagaimana kalau kita gunakan uang hantaran ini untuk membelikan Dawei mobil? Lagi pula, ini semua uang kami berdua. Tidak bisa, Bibi. Kenapa tidak bisa? Apakah ada masalah dengan uang ini? Gawat. Mungkinkah masalah uang hantaran ini sudah ketahuan oleh gadis kecil ini? Aduh, Xu Wei. Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu sedang meragukan kepribadian Bibi? Hei, aku berpikir, keluarga kami sudah memberimu uang hantaran. Ayahmu membelikanmu mobil. Bukankah akan terlihat bagus jika semua orang bersikap terbuka? Aduh, sudahlah.
Kamu, anak ini tidak tahu siapa yang berniat baik. Kembalikan saja uang hantaran itu kepadaku. Setelah itu, masalah pernikahan juga tidak usah terburu-buru. Bukan begitu. Bibi, aku hanya bercanda. Kenapa Anda menganggap serius? Mana ada mas kawin yang sudah diberikan? Ada alasan untuk diambil kembali. Lalu, aku dengar dari Dawei bahwa Anda menjual rumah di kampung halaman. Semuanya untuk mas kawin saya. Bagaimana kalau nanti saya temani Anda pulang kampung? Dan kita beli kembali rumah itu. Aduh, kamu tidak perlu ikut campur urusan kampung halamanku. Yang sedang dibicarakan sekarang adalah pernikahanmu. Aduh, sudahlah. Suewi, Tante tidak akan bicara banyak lagi denganmu. Tapi ini juga demi kebaikan kalian. Jika kalian berdua benar-benar ingin menikah dengan baik, maka keluargamu harus menunjukkan sikap yang jelas. Aduh, kamu juga harus pulang lebih awal di malam hari. Jangan selalu biarkan Dawei menunggumu di rumah. Kamu adalah orang yang sudah punya pacar dan akan segera menikah. Baik, saya tahu. Tante, kalau begitu, saya pergi dulu. Halo, bagaimana dengan hal yang kusuruh kamu selidiki? Ya, simpan buktinya baik-baik. Aku akan menagih semua utang ini satu persatu. 8. Wei Wei, sudah pulang. Cepat masuk. Bagaimana? Apakah akhir-akhir ini baik-baik saja? Ayah, dulu aku tidak dewasa dan marah kepadamu. Hei, semuanya sudah berlalu. Mana ada orang tua yang perhitungan dengan anaknya. Selama waktu ini, ayah juga berpikir banyak. Kamu juga sudah dewasa dan punya pemikiran sendiri tentang banyak hal. Sebagai seorang ayah, aku tidak seharusnya mencampuri pilihanmu. Sebenarnya, bukankah aku hanya ingin putri kesayanganku bahagia? Ayah juga sudah mengerti. Jika kamu ingin menikah, kita harus menyelenggarakannya dengan sangat meriah. Apartemen 3 kamar di pusat kota itu akan kuberikan padamu sebagai rumah pernikahan. Oh ya. Ini ada 1 juta. Kamu ambil ini dulu sebagai modal awal untuk keluarga kecil kalian nanti. Dengan kondisi keluarga Dawei. Jangan harap bisa mendapatkan cincin berlian dan perhiasan emas. Tapi apa yang orang lain miliki, putriku juga harus memilikinya. Suruh dia membawamu untuk memilih yang kamu suka. Ayah, bukankah ini yang kalian impikan? Jika ada kesulitan dalam hidup di masa depan, Katakan saja pada ayah, kapanpun itu, ayah akan selalu menjadi pendukung finansialmu. Ayah hanya ingin melihatmu hidup bahagia. Ayah, aku mengajakmu bertemu hari ini. Hanya ingin memberitahumu satu hal. Aku tidak akan melangsungkan pernikahan ini. Saya mengajak Anda bertemu hari ini adalah untuk memberitahumu satu hal. Aku tidak akan melangsungkan pernikahan ini. Tidak jadi menikah. Kenapa? Apakah Yudawei berbuat salah? Bukan, ini keputusanku. Jangan khawatir, membatalkan pertunangan adalah ideku sendiri. Dengarkan aku menjelaskannya perlahan kepadamu. Mereka benar-benar keterlaluan. Awalnya kupikir ini hanya masalah ketidakcocokan latar belakang keluarga. Dan ketidakcocokan nilai-nilai di antara kedua orang. Tidak kusangka mereka bisa sejahat ini. Wei Wei, ini salah ayah. Dulu seharusnya ayah lebih bersikeras. Agar kamu bisa melihat wajah asli Yudawei dengan jelas, aku tidak seharusnya menganggap remeh. Dan seharusnya memahami keluarganya dengan baik. Sehingga membuatmu menderita begitu banyak ketidakadilan. Ayah, bagaimana bisa menyalahkanmu untuk hal ini? Salahkan saja aku, karena terlalu mudah mempercayai orang lain. Yudawei menyembunyikannya terlalu baik sebelumnya. Membuatku berpikir dia adalah orang yang bisa kupercayakan sisa hidupku. Tidak apa-apa, Wiwi. Ada ayah di sini. Biar aku pergi perhitungan dengan mereka. Tidak perlu. Masalah ini ingin kuselesaikan sendiri. Tapi, aku ingin kamu membantuku. Lalu, apa yang akan kamu lakukan dulu? Aku tidak ingin mempersulit mereka. Kupikir itu tidak sepadan. Tapi, mereka harus membayar harga untuk tindakan mereka. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Ibunya Dawei menanggung banyak utang. Mereka begitu terburu-buru menyuruhku menikah dengannya. Tidak lain hanya agar aku membantu mengatasi kemiskinan mereka. Ayah, tolong, periksa. Apakah benar-benar ada uang di kartu ini? Aduh, ada apa ini? Kenapa gadis Wewe ini belum pulang juga? Hatinya semakin liar saja. Aduh, Ibu. Suwei bilang, dia pergi makan dengan ayahnya malam ini, tidak pulang. Ibu, mereka berdua tidak marah lagi. Sudah berbaikan.
Maksud Swewei adalah, jika kami berdua ingin menikah dengan lancar, cepat atau lambat harus mendekati ayahnya untuk mencairkan suasana. Di masa depan, banyak hal dalam hidup harus mengandalkan ayahnya. Aduh, astaga. Nah, begitulah benar. Anakku. Aduh, ibu hanya mengandalkanmu untuk mengubah nasib kita. Kan, sudah ku bilang, Swewei tidak bisa hidup tanpaku. Aku harus pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Benar anakku. Ibu beritahu ya, kamu harus cari cara agar dia cepat hamil. Aduh, ibu. Jangan dibahas lagi. Belakangan ini, saat Swewei pulang kerja, dia bahkan tidak membiarkan menyentuhnya. Katanya, dia lelah sekali. Aduh, kamu jangan khawatirkan hal ini lagi. Dia sudah seperti ini sekarang. Bagaimana mungkin dia bisa lari? Ibu kan hanya khawatir. Ingin cepat-cepat membuat nasi menjadi bubur. Bebek yang sudah matang baru tidak bisa terbang. Aduh, anakku. Setelah dia mendapatkan mas kawin itu, kamu bantu ibu dulu. Bayar dulu utang itu. Ibu, aku ingatkan ya, jangan pernah mengungkit masalah ini di depan Swewei. Dan juga, di masa depan, kamu jangan pernah pergi main kartu lagi. Aduh, aku tahu. Ibu kan hanya ingin menikmati sedikit kenyamanan di sisimu. Baiklah. Hei. Aduh, Swewei sudah kembali. Cepat, duduk. Bagaimana obrolan dengan paman hari ini? Sangat menyenangkan. Ayahku masih sangat baik padaku. Ya, ada kabar baik. Apakah kamu mau mendengarnya? Ada kabar baik. Apakah kamu mau mendengarnya? Apakah paman setuju kita menikah? Ya, ayahku setuju. Tapi ayahku punya beberapa pemikirannya sendiri. Ingin aku sampaikan kepada kalian. Aduh, Swewei, katakan saja. Asalkan paman setuju kamu menikah denganku. Aku rela melakukan apa saja. Ayahku bilang, setelah kita menikah, kita tidak mungkin tinggal di rumah kontrakan ini. Tidak pantas. Kebetulan dia punya apartemen 3 kamar di pusat kota. Jadikan itu sebagai rumah pernikahan kita. Di pusat kota. Aduh, itu bagus sekali. Lalu, ayahku juga bilang, dia takut kita akan menderita setelah menikah. Katanya, dia akan membelikan kita mobil untuk transportasi. Dan memberi kita 1 juta yuan sebagai modal awal untuk keluarga kecil kita. 1 juta yuan. Dengan uang ini, semua utangku bisa lunas. Dan tidak perlu bersembunyi lagi. Dengan mengandalkan gadis Song Swewei ini, aku bisa dibilang ini seperti membalikkan nasib. Hanya saja, ayahku punya 1 syarat. Swewei, katakan saja. Ya, kamu juga tahu, ayahku menyetujui semua ini. Tidak lain adalah karena melihat ketulusan keluarga kalian. Jadi, mas kawin 188.000 itu harus kalian transfer ke kartu bank atas namaku. Harus ditransfer ke kartumu ya? Sebenarnya, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tenang saja, aku dan ayah sudah mendiskusikannya. Nanti, kita akan membuat akta notaris harta pranikah. Memasukkan mas kawin ini. Dan mahar semuanya ke dalam daftar. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir. Salah satu dari kita akan dimanfaatkan. Kita tidak perlu khawatir. Salah satu dari kita akan dimanfaatkan. Harus membuat akta notaris harta pranikah. Ya, akta notaris harta pranikah itu sangat adil dan benar. Ya, ini juga diputuskan setelah aku dan ayah berdiskusi lama. Yang paling penting adalah ini tidak bisa kita tulis tangan. Harus mencari pengacara profesional. Aku sudah menghubungi pengacaranya. Bagaimana kalau kita pergi ke sana besok sore? Nak, kemari dan bantu ibu sebentar. Ya, ibu, ya. Aku datang. Sebentar lagi aku bicara ya. Swewei. Bagaimana ini? Dawe, dia ingin membuat akta notaris harta. Bukankah itu akan membongkar rahasia kita? Bukankah ini semua salah ibu? Saat itu aku sudah bilang. Ibu bersikeras melakukannya. Sekarang, bagus sekali. Katakan padaku. Lepore. Apakah ada hasil dari masalah ini? Ayah meminta seorang teman lama untuk mencari informasi. Benar saja, karakter Yuda Wei ini bermasalah. Kabar yang beredar, dia sudah bertahun-tahun di perusahaan. Kemampuannya biasa-biasa saja. Tetapi sangat menginginkan kesuksesan instan. Telah berulang kali menggunakan dana proyek perusahaan untuk mengganti keluar pribadi. Perusahaannya sekarang juga telah memulai penyelidikan terkait. Diperkirakan, dia seribu sulit untuk menyelamatkan dirinya. Baik, aku mengerti. Kita tetap melanjutkan sesuai rencana awal. Dawai, bagaimana kamu bisa menjadi seperti sekarang ini? Bagaimana ini? Ibu, jika ini terbongkar, di mana aku bisa mengumpulkan uang mas kawin 188.000 itu dulu? Tidak apa-apa. Jika mereka bersikeras menanyakan keberadaan uang 188.000 itu, kita bersikeras untuk tidak mengakuinya. Paling buruk adalah aktanya. Tidak bisa dilanjutkan. Tetapi, kita juga tidak boleh membiarkan Shuwei menyadari sesuatu. Hanya bisa begitu kan? Ayo pergi. Paman,
Kenapa Anda datang? Shui Wei, kamu juga tidak memberitahuku bahwa paman akan datang. Lagi pula, menyediakan rumah pernikahan dan uang adalah ide ayah. Acara sepenting ini, dia harus ada di sini. Ayah, ini adalah ayahnya Swewe. Ayah, silakan duduk. Di masa depan, kita akan menjadi satu keluarga. Ya. Ya, Pengacara Jang, kita bisa mulai. Ya, baiklah. Halo semuanya. Halo Pak Song. Apa ini? Kenapa menunjukkan ini padaku? Ini adalah akta notaris harta pranikah Tuan Yu Dawei dan Nona Song Shuiwei. Jadi, sebelum akta notaris harta pranikah ini dibuat, kami telah melakukan penyelidikan terhadap aset dan utang kedua belah pihak, yaitu Wang Cuiping. Nyonya, kan? Yu Dawei adalah putra Anda, kan? Bukan begitu, Shui Wei. Kenapa kamu menyelidiki ibuku? Jika kamu begitu tidak percaya, aku tidak ingin menikah. Kalau begitu, kita tidak usah menikah saja. Ayo pergi, Xiu Dawei. Aku sarankan kamu juga mendengarkannya. Mengenai apakah kita akan menikah atau tidak, harus dibuat sejelas-jelasnya. Kami menyelidiki melalui jalur hukum. Satu-satunya rumah buatan sendiri milik Ibu Wang Cuiping. Sudah digunakan untuk melunasi utang sejak 3 tahun lalu. Sudah diagunkan. Menurut penyelidikan kami, tidak ada aset apapun atas nama Ibu Wang Cuiping. Bahkan ada utang besar dan kecil yang belum lunas hingga ratusan ribu. Tidak hanya itu. Ibu Wang Cuiping juga telah berkali-kali berjudi online dan offline. Dan telah ditindak oleh aparat penegak hukum sesuai undang-undang. Pasti semua utang ini bukankah utang dari kekalahan judi? Aduh, ratusan ribu. Utangmu ada ratusan ribu. Bukankah kamu bilang padaku, kamu tidak berjudi lagi? Dari mana datangnya utang ratusan ribu ini? Aduh, bukankah aku juga berpikir bisa membalikan keadaan? Jika beruntung, Semuanya akan kembali dalam sekejap. Aku juga tidak menyangka bisa berutang sebanyak ini. Dawei, kamu mungkin tidak menyangka. Bibi masih meminjam rentenir untuk berjudi beberapa hari yang lalu. Tepat saat kamu membujukku dengan gembira untuk memberi mobil dan rumah. Seperti yang kukatakan, di dalam kartu ini sama sekali tidak ada 188.000. Dari awal hingga akhir, tidak ada 1 sen pun di kartu ini. Jadi, kalian berdua, ibu dan anak, bekerja sama bersandiwara di depanku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kartu ini kosong. Ibuku juga membohongiku. Shui Wei, aku benar-benar ingin menikahimu. Kamu harus percaya padaku ya. Shui Wei, Song Shui Wei. Orang macam apa yang kamu pilih? Yu Dawei, apa kamu pikir aku masih gadis kecil yang bisa kamu tipu seperti beberapa tahun lalu? Aduh, uang hasil jerih payahku. Pasti mereka bekerja sama dengan pengacara, membawa kabur uang 188.000-ku. Baik, cukup. Apakah ada 18.000 di kartu ini? Seperti yang kalian katakan, pergi ke bank untuk memeriksa mutasi rekening akan memperjelas semuanya. Shui Wei adalah anak yang baik. Tapi, jangan anggap remeh keluarga kami. Kalian menuduh putriku seperti ini. Malah berani menuduh balik. Aduh, anakku. Cepat dengarkan ibu bicara. Bicaralah. Atau kalau tidak, kamu harus meminta Shui Wei. Tunggu sebentar lagi. Uang seserahan ini, aku sudah mengumpulkannya untuk dia. Aduh, Shui Wei. Bibi memohon padamu. Maafkanlah Bibi. Hubunganmu dan Dawei sangat baik. Kalian berdua menikahlah dengan baik. Hiduplah dengan baik bersama. Bibi, aku rasa Anda salah paham tentang sesuatu. Masalahnya sudah sampai pada tahap ini. Aku dan Yu Dawei sama sekali tidak bisa kembali seperti dulu. Jika masalah ini berlanjut lebih jauh, kalian berdua termasuk melakukan penipuan dan harus bertanggung jawab secara hukum. Kalian benar-benar menindas orang. Aduh, anakku. Kita tidak boleh pergi. Jika ada yang harus pergi, itu adalah Song Shui Wei. Kamu juga menyumbang uang untuk rumah ini. Bukankah ini semua salahmu? Rumah ini disewa oleh Shui Wei. Sekarang setelah masalah ini terjadi, bagaimana? Aku masih punya muka untuk tinggal di sini. Kamu berutang, aku berkali-kali membantumu menutupi lubangnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin sampai tahap ini? Kamu anak kurang ajar. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ibumu? Kamu ini pembohong ulung. Sudah berapa kali aku membantumu menutupi lubang utangmu? Berkali-kali. Setiap kali selalu berkata padaku, aduh nak, ibu tidak akan berjudi lagi. Tapi tahu apa yang terjadi? Aku mendapati ibu masih punya utang ratusan ribu. Nah, ibu cuma punya 1 anak ini. Kalau kamu bilang tidak mau membantuku bayar, siapa lagi yang bisa membayarkannya untukku? Kamu bekerja saja baik-baik.
Kamu cari saja Li Shuiwei atau Zhao Shuiwei yang lain. Apakah harus dia, Shuiwei? Gadis kaya di luar sana kan banyak. Jika kamu tidak membayar utang ibu, penagih utang cepat atau lambat akan membunuh ibu. Aduh, kamu tidak bisa menyalahkan ibu. Kalau mau disalahkan, salahkan saja Shuiwei. Dia sama sekali tidak tulus ingin menikahimu. Dia sejak awal memang menipumu. Lihat seleramu ini. Setiap hari hanya memberiku ide-ide buruk. Jika saja aku bisa mempertahankan Wei Wei. Sumber daya dari ayahnya sudah cukup untuk membuatku sukses dengan cepat. Apakah aku perlu sampai jatuh ke kondisi hari ini? Kalau bukan karena dia, kita tidak akan... Aku tidak ada waktu bicara ini denganmu. Sungguh. Halo, apakah ini Yudawi? Ya, saya. Siapa ini? Saya dari Departemen Hukum Perusahaan. Sebelumnya, Anda terlibat dalam penyalahgunaan dana proyek perusahaan. Penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi. Departemen Komite Pengawas Disiplin telah turun tangan. Kini Anda diminta segera kembali ke perusahaan untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Hancur sudah. Semuanya hancur. Selesai menempel, selesai memilih, selesai makan. Ayah sudah lama tidak pulang. Memang lebih nyaman di rumah. Bagaimana? Apakah Wei Wei baik-baik saja belakangan ini? Tenang saja, Ayah. Aku tidak sedang memaksakan senyum. Ini adalah kelegaan yang benar-benar dari lubuk hati. Aku sangat bersyukur. Karena masalah mahar ini membuatku melihat rupa asli dari orang yang menemaniku selama 3 tahun ini. Mengetahui wajah seseorang belum tentu mengetahui hatinya. Tapi ayah tetap merasa sangat kasihan padamu. Membuatmu harus bertemu dengan keluarga sampah seperti itu. Ayah, aku sudah bilang aku tidak akan menuntut. Karena aku percaya mereka akan mendapatkan balasannya sendiri. Ibunya Yu Dawei pindah ke sini. Bukan hanya mengincar harta seserahan, tetapi terutama untuk menghindari utang. Buktinya, beberapa waktu lalu penagih utang datang lagi ke rumah. Yu Dawei itu juga dilaporkan perusahaan atas penyalahgunaan dana publik. Katanya, itu untuk membantu ibunya membayar utang judi. Ini adalah lubang tanpa dasar. Sekarang, baguslah. Dia harus menerima hukuman hukum. Keluarga ini berpikiran jahat. Pada akhirnya harus menanggung akibatnya sendiri. Sudahlah, mari kita tidak membicarakan mereka lagi. Semua sudah berlalu. Untuk momen ini, kita harus merayakan kelahiran kembali diriku dengan baik. Baik, kalau begitu, semoga Wei Weiku bisa segera menemukan kebahagiaannya sendiri. Ayah, setelah kejadian ini, aku akhirnya memahami satu kebenaran. Baik mahar maupun seserahan, bukanlah belenggu yang mengikat pernikahan. Aku bersiap untuk pergi ke luar negeri untuk belajar, membentuk kembali diriku. Agar di masa depan, aku memiliki lebih banyak pilihan. Sudah terlalu lama berada di zona nyaman. Aku juga harus bertumbuh. Ayah, percayalah padaku. Jalan di masa depan masih sangat panjang.